Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, malam. Apa kabar? Saya Kirana Faika Adikayano. Saya Axel Ganendra Aryono. Kami akan mewawancarai dan mengidentifikasi tentang zoonosis di peternakan ayam Milik Pak Anto. Let's go! Jadi sebelum kita mewawancarai, lebih baik kita pakai masker dulu, biar kesehatan dan keamanan tuh terjaga. Yaudah, yuk kita lanjut masuk, let's go. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Axel Ganendra Aryono dari kelompok ayam SMP Negeri 1 Kalasan. Ingin mewawancarai Bapak mengenai zoonosis di peternakan ayam Bapak. Sebelumnya terima kasih banyak sudah meluangkan waktu Bapak yang sangat berharga untuk kami. Jadi di sini saya ingin bertanya. Yang pertama, sejak kapan Bapak memulai usaha ayam ini? Oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianto, Terus yang selanjutnya, untuk saya memulai untuk peternak ayam itu dimulai dari akhir 2023, jadi Desember akhir, kita tanggal 21 itu periode pertama. Jadi setelah COVID ya Pak? Setelah COVID 2023 akhir. Jadi apa motivasi Bapak untuk mulai usaha peternak ayam? Ya mungkin motivasi dari saya pribadi ya, adik-adik ya, saya bilang adik-adik ya. Itu yang pertama, saya kan definisinya dari usaha dulunya. Dulu saya kan usaha dari beda dari peternakan, tadi dari perikanan. Oh iya. Jadi kita merambah ke kenapa saya memotivasi ke peternakan, karena saya udah berbagai macam usaha sudah saya lakukan. Ternyata di bidang peternakan ini lebih menjanjikan. Karena apa? Untuk kesediaan protein akan hewani yang paling banyak mungkin di kita lingkupnya di sini aja di Indonesia itu ayam itu masih dari ranking yang pertama untuk kebutuhan ayam itu. Makanya dari situ saya memberanikan diri untuk jadi peternak untuk mencukupi kebutuhan yang protein yang kekurangan di dalam lingkungan sekitar ini. Jadi selain proteinnya tercukupi, harganya juga terjangkau ya Pak? Iya. Habis itu apa saja kendala yang Bapak alami selama peternak ayam ini? Ya mungkin kalau terkendala kita sebenarnya banyak kendala. Cuma kita bisa meminimalisasi kendala itu. Yang pertama mungkin sama lingkungan. Dari segi kandang bisa teman-teman adik-adik lihat seperti ini kandang close house. Jadi kandang close house itu bukan beda kayak mungkin pandangan yang adik-adik dengar tuh kandang open yang terbuka kena angin dari luar. Kandang close house itu kita bisa meminimalisasi lingkungan dari luar. Jadi dari segi bau, lalat, terus nanti cuaca kita bisa mengendalikan. Karena kita sistem kandang close itu kita sistemnya pakai blower. Jadi kita bisa memanipulasi. Jadi cuaca itu bukan kita yang cuaca kan emang kita yang harus bisa ngikuti, tapi kita bisa meminimalisasi cuaca. Mungkin pas posisi hujan, posisi panas kita sudah ada speknya untuk alat-alat itu mencukupi kebutuhan ayam tersebut. Jadi aman ya Pak? Aman. Untuk segi keamanan dari bau, lingkungan juga kita tetap terjaga. Kita juga tidak berani kandang open, karena kandang open itu kan terbuka, jadi angin mungkin bau, mungkin adik-adik bisa cium lah, apakah ada bau? Kan enggak. Nah, kalau kandang open, kalau kayak gini sudah dari kena angin gitu, dari ruangan lingkungan mungkin bisa tercemar kayak gitu. Nah, kita meminimalisasi terkena penyakit juga. Jadi untuk virus itu kalau seumpama berat itu virus itu pertama dari apa? Pertama dari DOC. Dari DOC itu namanya ayam kecil. Ayam kecil udah ada namanya coli. Itu buat pertumbuhan. Dan yang kedua dari manusianya sendiri.
bukan bukan ayamnya yang menularkan, tapi manusianya yang menularkan ke ayam. Nah, dari kandang closed karena apa? Sekali itu virus masuk di dalam, udah nggak bisa keluar. Jadi cuma muter di situ aja. Nek kandang closed bisa tercemar kemana-mana gitu loh. Ya. Kandang open yang itu, karena kan terdampak dengan lingkungan. Kita tetap steril. Dari emang kita sendiri kita sterilkan dulu, baru ayamnya bisa sehat gitu. Jadi lebih aman juga, sama biar nggak nyebarin penyakit-penyakit ke yang lain ya, Benar, Kak, ya. benar. Lebih aman Lebih gitu. aman. Lalu apakah sudah pernah ada ayam yang terkena penyakit? Kalau kita penyakit biasanya di standar ayamnya, bukan ya mungkin ini mungkin dalam bidang adik-adik kalau di peternakan belum tahu lah. Ya. Mungkin tahunya flu burung kayak gitu. Nah, kita di ayam tuh banyak sekali penyakitnya. Yang pertama apa? Cekrek. Cekrek itu bikin ayam itu nggak mau makan. Terus yang kedua, amonia dari kotoran. Karena apa? Kandang closed ini kotoran itu tidak jatuh ke bawah, tapi tetap dia di atas pakai skam. Nanti bisa lihat aja dari tabuhan itu. Jadi kotoran itu tidak turun langsung, jadi tidak terkompetisi dengan tanah, dengan udara. Jadi itu cuma cuma di dalam. Gitu. Ya, di situ-situ Nah, aja. dan itu pun kalau kita bersihin itu pas panen baru kita ambil semua. Jadi nggak ada sisa kotoran itu jatuh ke bawah. Jadi nggak ada istilah kita mencemari lingkungan. Jadi apakah penyakitnya itu bisa dibilang zoonosis? Tidak. Kalau Yang untuk bisa menular ke manusia gitu. itu enggak. Jadi kita tetap kita steril. Oh, Jadi iya. emang kalau penyakit cuma di situ. Karena apa? Ayam itu udah otomatis kan kita udah setiap hari kita ada kunjungan dari dokter juga. Jadi dicek. Sebelum panen kita dicek ayam itu sehat atau enggak. Kalau enggak ada sehat, kita udah berbagai macam treatment. Yang penting manajemen sama obat. Kayak ya nyonya pun. Jadi untuk ayam broiler itu sebenarnya juga ayam yang dituntut untuk besar tapi dengan usia yang minim. Ya. Nah, 32 hari itu udah panen. Jadi udah bobot 2 kilo. Jadi mungkin kalau kita bandingkan dengan ayam kampung itu kan usianya lebih panjang. Dan mungkin rasanya juga beda. Iya, Mungkin beda. broiler kan. Iya. Karena apa? Di situ 60% itu air, yang 40% itu pakan. Oh, Jadi intinya ayam broiler itu suruh makan, minum, obat gitu. oke. Jadi masih aman ya? Masih ini aman. ya? Aman, alhamdulillah. Jika ada, sebutkan gejala yang membuat ayam itu kelihatan sakit gitu, Pak. Tapi Ya mungkin kalau sakit pun tergantung manajemen kita. Jadi kadang karena kan kita tidak terpengaruh sama yang luar. dari luar. Mungkin dari manajemen kita, mungkin cara kita apa? Yang pertama kayak yang sepele aja, kita merubah sekatan. Jadi kepadatan itu pengaruh. Kayak cekrek tadi itu. Jadi Iya. banyak kematian karena apa? Jadi dalam 1 meter persegi harusnya 30 ekor, diisi 50 ekor. Jadi untuk makan juga dia kayak rebutan. Iya, Rebutan jadi bukan gitu. kayak kalau minum itu namanya dehidrasi gitu loh. Jadi emang nggak tahannya di situ. Yang kedua karena koli itu tadi. Kita manajemen karena juga air kita juga mungkin pakai air kita tetap ada klorinnya. Jadi ya zat dapur. Jadi biar biar tidak menumbuhkan koli yang bawaan dari DOC itu. Mungkin DOC dari Wonosari dengan sana dengan tanah yang kapur, jadi dengan klorin yang tinggi, dan di sini beda. Jadi kadang bisa istilahnya tidak bisa sinkron gitu loh. Kita harus mengikuti dari awalnya itu DOC gimana, karakternya gimana. Terus untuk penyakit kebanyakan kayak gitu cekrek. Yang kedua snot itu karena itu tadi matanya merah dan itu bisa diantisipasi dengan obat juga. Itu ya mungkin yang kayak gitu sih untuk penyakit yang misalnya kalau di kandang closed kayak gitu, kebanyakan kayak gitu. Jadi dalam skala peternakan ini ayamnya masih belum berpotensi untuk menularkan ke manusia gitu ya, Pak? Belum ya. karena Aman. kita juga kandangnya closed house, Ya. jadi bukan kandang open. Kita udah meminimalis dari alat-alat kita juga udah sesuai dengan speknya. Jadi kita saya sudah protek dulu lah untuk penyelaman ke lingkungan dan untuk ke manusianya sendiri. Jadi kandangnya aman tadi, Aman. Pak.
Jadi bagaimana cara Bapak mengatasi penyakit yang emang benar-benar misalnya dalam satu musim ini mewabah banget di ayam gitu? Ya kembali kali lagi itu, kalau kandang close house itu kan tidak terpengaruh dengan dunia luar. Jadi kita bisa protek sendiri gitu. Kita itu. Dari manajemen kita, yang penting manajemen kita benar dan sistem kita pengolahan juga benar, dan kita tetap ada treatment obat juga untuk kondisi ayamnya gitu, dan kita juga tidak bisa sembarang orang bisa masuk gitu. Ya, Karena apa? aman. Kita takutnya kita protek itu aman lagi Ya. gitu. Oke Pak. Jadi apa saran Bapak untuk para peternak lain nih yang belum menerapkan cara-cara Bapak biar ayamnya tuh lebih aman? Soalnya di lingkungan saya itu ada peternak yang emang benar-benar ayamnya kena zoonosis dan itu nular ke manusia Pak. Gimana Pak? Ya, yang kembali ke yang saya bilang, saya bukannya menggurui ya. Kalau yang saya terapkan di sini, saya itu yang pertama protek itu dari saya sendiri. Oke. Itu harus steril. Walaupun saya kontaknya langsung dengan ayam, juga di dunia luar, tapi sebelum masuk ke kandang saya harus protek dulu. Itu yang penting yang pertama itu. Yang kedua, yaitu tadi kita sekali ada gejala, kita langsung ada tindakan. Apalagi sebelum ada gejala kita udah evaluasi dulu. Ya, Oh, bakal itu gimana, kita ada pencegahan dulu gitu. Oke. Jadi mengantisipasi sebelum Sebelum terjadinya. Oke, Pak. Mungkin telat tadi pas jadi kita langsung protek dengan obat gitu. Jadi di sini saya sudah mengeluarkan semua pertanyaan saya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih untuk Bapak yang sudah meluangkan waktunya. Saya doakan semoga peternakannya menjadi lebih besar, lebih sukses. Amin. Dan terima kasih untuk waktunya ya Pak ya. Iya. Saya di sini sama teman-teman saya ini pamit undur diri dulu. Oh, iya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Disinfektan. Disinfektan. Pakai sandalnya Mas. Pak, berarti ini bulannya peternakan ayam milik Pak Anto sejauh ini belum terkena salah satu jenis penyakit zoonosis. Karena kandang peternakan ayamnya yang close house menjadi salah satu sebab ayam-ayam milik Pak Anto aman dari penyakit yang dapat menular ke manusia. Oke teman-teman, kita udah selesai wawancara dan kita mau balik lagi. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan wawancara kami hari ini. Kami pamit undur diri. Saya Axel Kanindra Aryono. Saya Kirana Baika Adikayano. Bye-bye.